Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabban wal islami dinan wa Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Abdul Hasan sebagai koordinator yatim, yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Mujahidin, yang saya hormati Bapak Sulis sebagai bendahara Yayasan Nurul Mujahidin, yang saya hormati Bapak Muhammad Yasin sebagai dokumentasi segala hal yang berkaitan dengan Yayasan Nurul Mujahidin. Adik-adik, anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menerima bantuan manfaat dari Yayasan Nurul Mujahidin yang setiap bulan kita laksanakan. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut sampai tidak ada batas waktunya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum masuk ke acara inti, yaitu bagian manfaat santan yatim, mari sama-sama dan dengarkan mauizah pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Hasan waktu dan kesempatan kami ucapkan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita khususkan untuk para donatur yang sudah memberikan bantuannya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua kita yang telah berbuat rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, diampuni dosa dan kesalahan di amal ibadahnya, dan jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Hasan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim.
yang sama-sama kita hormati, yang saya cintai, segenap pengurus Yayasan Nurul Mujahidin, khusus Bapak Ketua Yayasan Bapak Ustaz Matroji bersama seluruh jajarannya yang saya hormati, yang saya cintai, pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah Mujahidin bersama seluruh pengurusnya, khusus yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Sulistiawan selaku bendahara yayasan yang juga terlibat dalam pendistribusian bantuan ataupun santunan yatim. Semoga senantiasa memberikan kesehatan. Yang saya sama-sama hormati, yang saya sama-sama cintai, Ustaz Ahmad Matoni, yang juga ada dalam kepengurusan divisi sosial. Alhamdulillah juga semoga Allah memberikan kesehatan. Yang saya cintai kerabat kerja tim produksi Bang Yasin yang punya channel Bang Yasin yang senantiasa selalu setia meliput kegiatan divisi sosial pada tiap-tiap bulan, serta anak-anakku sekalian yang senantiasa semoga akan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Hari ini jam berapa tuh? Jam 10.30 ya. Jadwal kita jam 10, tapi molor sedikit, tidak apa-apa. Kita dapat ketemu kembali setelah kita bertemu di bulan yang lalu. Hari ini kita ketemu lagi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka mensyukuri pemberian Allah. Waalaikumsalam. Sini, silakan, sini Bu, sini Bu. Nah, biar lebar saja. Ya, oke. Semoga hadirnya kita, ketemunya kita, senantiasa Allah kasih keberkahan, ya. Allah kasih nilai ibadah, dan insya Allah sebagai bekal kita kalau kita sudah mati. Bakal pernah mati kan nih kalian? Pasti dong, semuanya bakal. Mana contohnya? Kalian gak punya bapak, itu contohnya. Bapak kita sudah pergi mendahului kita, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan seperti itu loh, ya. Kita akan sama menghadap Allah juga. Kapan itu? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Mati itu datang saat masih bayi, meninggal, ya kan? Terus seumur kalian ini ada juga yang meninggal, ada yang sudah remaja, ada yang sudah dewasa, ada juga yang sudah tua. Ya, kalau ini semuanya masih anak-anak menginjak mau remaja. Para pelajar di sekolah-sekolah sengaja tentunya divisi sosial santunan yatim berupaya agar program ini terus bisa berjalan, supaya anak-anak semua terus mendapatkan bantuan. Itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah, betul gak Jalsi? Nikmat dari Allah harus kita syukuri. Saya juga sama. Pak Sulis hanya mengharap pahala dari Allah, nggak ngarepin apa-apa, ya. Karena waktu segalanya milik Allah, waktu kita milik Allah, kita korbankan buat Allah, buat kita. Betul kan Bu? Ini
siapa namanya? Ibu Ani, ya. Pakai ibunya siapa? Oh, iya, gitu ya. Kemudian kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umatnya hari ini melaksanakan tuntunan dan ajarannya. Pertama, tadi ayatnya udah saya sampaikan, silaturahmi itu perintah Nabi. Saya sering bilang di sini tentang silaturahmi, manfaatnya silaturahmi. Satu di antaranya bisa sehat, bisa panjang umur, ya enggak? Betul. Mau panjang umur apa mau pendek umur nih? Mau panjang umur, Pak. Saya pengen hidupnya kalau bisa 1000 tahun lagi, kan gitu ya. Oh, pengen sehat terus. Nah, itu kita syukuri. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita bertemu hari ini hanya kematian yang akan memisahkan kita semua. Kalian adalah ladang pahala buat kita buat Bapak sendiri ya. Boleh kalian manggil saya Bapak, jangan mau malu. Bapak aja ya, pantasnya Bapak karena memang udah bapak-bapak banget. Iya, iya. Dan saya ingin anak-anak binaan, anak yatim binaan Masjid Mujahidin adalah anak-anak yang sukses, anak-anak yang pinter, naik kelas terus, nggak pernah tinggal kelas. Pengennya tuh didoain, sama seperti saya doain anak saya sendiri, supaya anak saya jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada ayah dan ibu, berguna buat bangsa, negara dan agama. Betul nggak apa yang Bapak bilang barusan? Hah? Mau pinter atau mau nggak pinter ini? Mau pinter dong, harus rajin belajar, jangan sia-siakan waktunya belajar kan. Waktunya nonton TV mungkin saat saya capek belajar terus, Pak, ya udah nggak apa-apa, represi. Pak, saya mau olahraga, monggo supaya saya sehat. Pak, saya mau bulu tangkis, terserah, yang penting jangan sampai lupa belajar. Jadi kan ada yang SD, ada yang SMP. Kalau ini kamu siapa? SMP SMA? SMP kelas berapa? 9? Kelas 3 berarti ya. Kelas 3. Rajin belajar supaya jangan gagal. Sayang kalau tua kamu udah membiayai ya, dan kita hadir di sini juga mensupport, mendukung segala apa yang kalian cita-citakan. Bangga suatu saat anak binaan Masjid Mujahidin ini jadi orang sukses, siasat jadi TNI, ya kan? Mau jadi tentara dia. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustaz, kan? Dia cari betul ya. Si Alim mau jadi apa nih? Pemain bola. Oh, olahragawan yang taat kepada Allah. Jadi olahraga terus, jangan lupa ya, karena sehat itu Allah yang kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pembagian atau pemberian santunan seperti biasa, diplomasi apa namanya, komunikasi seperti ini memang sengaja kita lihatkan supaya ada tip and tip. Tip and tip apa namanya? TikTok gitu, TikTok. Jadi nyambung gitu loh, nyambung maksudnya. Ya, jadi komunikasi. Kalau di jalan ketemu tuh, nih dengerin nih, Dika, kalau di jalan ketemu klien ini, salim, dan nanya salim, ya, jangan langsung baik. Ketemu Pak Yasin,
Umpamanya kalau dia lagi naik motor nggak usah, kalau dia lagi jalan nih, assalamualaikum Pak Surya, itu salim. Karena ini istilahnya nih bukan orang tua, tapi orang tua asuh namanya. Orang tua asuh, kalau orang tua kandung itu kan ini orang tua juga. Kayak situ orang tua. Orang tua, dia nikah ya, Kiki kalau ketemu nih Pak Ahmad, salim. Itu namanya adab. Paham adab? Sopan santun. Gitu. Sama seperti kamu ketemu ibu, kalau pulang sekolah salim nggak sama ibunya? Saya tanya nih, hah? Salim apa langsung nyalain kipas angin? Iki biasanya salim kipas angin terus tiduran diumumin, panas sekali gitu ya. Bulan yang lalu saya pernah, bukan PR sih sebetulnya, menggalakkan supaya kalian itu memahami ataupun mengerti tentang apa yang namanya sholat. Semuanya pada sholat nggak? Sholat ya? Aman sholat nggak? Ini yang pakai peci saya dulu nih. Siapa? Andika. Dia. Kalau yang anaknya terus, Rizky. Rizky ya. Ini yang perempuan nih pada sholat nggak? Alhamdulillah. Kalau masih anak-anak belum ada halangan ya. Kalau dari ibu-ibu kadang sholat kadang enggak, karena ada halangan biasanya. Jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa kau boleh tinggalkan sholat? Kata ibu, siapa? Dia tahu tuh. Karena kewajibannya. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat merupakan wujud pengakuan kita sebagai hamba kepada siapa? Kepada dan sholat adalah tiang agama. Agama kita adalah agama Islam. Maka sholat merupakan tanda, dan sholat merupakan rukun daripada rukun Islam. Jadi kalau mau dikatakan Islam ya harus sholat dan jangan tinggalkan sholat. Terus nih saya kasih tahu lagi, saya ingetin lagi Kiki, Chelsea. Kalau kamu ke musola, kalau kamu ke masjid, masjid itu adalah rumah Allah, paham ya? Rumah Allah, bukan tempatnya kita bercanda. Rumah Allah tempat kita memohon doa. Rumah Allah tempat kita ibadah, tempat kita sholat. Nggak boleh bercanda. Sering saya melihat anak-anak seumuran ini nih, dari rumah jam 5 atau setengah 6 bawa kainnya gitu-gitu tuh. Sampai di masjid bukannya wudhu tapi bercanda. Masya Allah, nggak boleh. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini, nih besok sedikit lagi nih mau bulan Ramadan ya, ada sholat tarawih. Biasanya tuh pada bercanda, jangan, nggak boleh bercanda, nggak boleh bercanda. Karena masjid bukan tempat bercanda, justru tempat ibadah. Minta sama Allah di masjid. Pada saat kita sholat, pakaiannya juga harus rapi. Pakai sarung, pakai peci, pakai koko, ya. Kenapa? Karena kita ingin menghadap Allah. Udah saya ingin dengar siapa yang bisa membaca bacaan sholat dari mulai Allahu Akbar. Rame-rame aja ya. Oke. Kita baca bacaan sholat mulai dari doa iftitah sebelum Fatihah. Sebelum Fatihah kan udah tahu. Nah kita baca bareng supaya seragam, ya supaya seragam. Itu yang di luar siapa itu?
Ya, kita baca bacaan sholat mulai dari iftitah yang sebelum Fatihah, ya, lalu kita langkah ke ruku, bacaan ruku, ya, lalu kita teruskan ke bacaan pada saat i'tidal sami Allahu, ya, lalu kita sujud, nggak usah pakai baca surah apa. Pada saat kita sujud dan bacaannya itu standarnya 3 kali sebenarnya, ya. Terus bangun dari ruku, dari sujud atau duduk di antara dua sujud dan bacaannya. Lalu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kita mulai dari iftitah, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang bacanya keras dapat hadiah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Julinya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini
wa Tuhan. Sujud lagi. Allahu Akbar. Tasawuf awal. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, itu tasawuf awal ya. Tasawuf akhir sama ya. Cuma dilanjut ya. Yang miring at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum. Ya, dihafal ya, dihafal. Kadang bapak sendiri kalau lagi ngajarin orang suka-suka sendiri, kalau lagi sendiri mah ingat. Tapi kalau lagi nonton orang suka lupa bapak, beneran kan? Ya, adik-adik, itu merupakan tuntunan dalam kita melaksanakan sholat apa saja. Ya, sholat id, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, termasuk sholat sunat, tuntunannya seperti itu. Hanya ada tasawuf awal yang ini loh, tapi nggak miring ya. Nah, terakhir itu tasawuf akhir, itu bacaan semua. Saya nggak akan tes satu-satu. Dan tadi Pak Yasin bilang pokoknya yang suaranya keras ntar saya kasih hadiah di 5 orang dipilih katanya. Saya nggak berhak melakukan, yang berhak yang lihat Bang Yasin ya, jurinya beliau. Saya nggak perhatiin gitu. Ntar dari cewek kali bisa berapa orang kan amplopnya 5 nih ya. Iya, 5 amplop kali 500.000 ya kan lumayan. Jangan dilihat nilainya ya, jangan dilihat nilainya, karena yang mengeluarkan itu juga ikhlas. Yang penting ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan itu yang Allah terima. Kalian juga harus menerimanya dengan ikhlas. Sebetulnya rencana saya gitu loh, saya ingin mengajak kalian riang gembira gitu. Riang gembira, jadi jangan sampai saya melihat ada wajah-wajah yang kayaknya banyak pikiran. Kalau masih kecil jangan ya, kalau kayak tadi sih wajahnya agak murung, mungkin pikirannya banyak. Ada cuciannya banyak di rumah, mesti mikirin gitu ya, harus kesini cucian banyak, yang
gitu. Tapi kalian kan nggak ada sebetulnya. Saya pengen ngajak nuansanya, saya ingin jangan terlalu kaku gitu mana. Saya ingin mengajak kalian berdendang, gitu. Tapi hari ini belum bisa karena ada sedikit kekurangan ya. Nanti ada pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang. Saya ingin kalian semua ceria, wajahnya jangan ditekuk. Kalau wajah ditekuk itu nggak enak dilihatnya. Seperti kita melihat jeruk udah 3 hari udah dikupas-kupas, itu isu keriput. Kayak saya. Cobalah seperti apel, ya enggak? Itu kan bersinar dia, enak dia. Ya, sekali lagi saya memang sengaja ingin mengubah suasana, jangan terlalu apa sih. Dan saya sudah takut amat gitu ya, kali gitu, halo gitu ya. Ya, saya pengen tuh kita ada apa namanya? Apa mungkin kalian di rumah sama bapak atau sama ibu juga begitu? Jangan ya. Ini yang gadis-gadis ya sedia. Karena alam akan melihat keceriaan kalian. Mana? Oh, dia bakal lagi. Ya, jadi alam dan Allah akan melihat wajah kalian. Kalau kalian memberikan wajah yang bagus kepada alam, akan berbalik. Kan alam itu cermin, akan memantul ke kita. Kalau sama Eka, Dika ya, kalau Dika ceria, optimis, insya Allah tuh apa yang Dika lihat akan membalasnya dengan baik juga, gitu ya. Kayak saya dari tadi senyum nih kepada kalian, tapi kalian gak balas senyum saya, kan jadi gak enak. Sedemikian ya, kita nggak usah terlalu takut ya. Ntar saya akan kita minggu ya. Bulan depan saya pengen diperbaiki di Pak. Ya, salam nanti. Dan salam kepada ibu-ibu kalian di rumah. Semoga kalian jadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Dari saya, nanti kita akan masuki pemberian santunannya. Dari saya lebih banyak mohon maaf, termasuk yang ada di channel Bang Yasin. Mohon dukungan untuk like and comment, termasuk juga subscribe. Terima kasih buat semua yang ada di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.